warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'ada wa nasara abdah wa a'azza junda wa hadzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, baik yang melalui radio atau yang melalui Zoom. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan pagi hari ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Allah berikan kepada kita beberapa nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ini menjadi bekal kita buat di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pelajaran kita pagi ini lanjutan dari ma'rifatun nafsi, mengenal diri sendiri. Pada pelajaran yang lalu dengan hadis ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah saudara-saudara bahwa di dalam diri kita ada segumpal daging. Di dalam diri kita ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Apabila daging itu rusak atau buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuh kita. Yang dimaksud daging itu adalah hati. Hati, sebagaimana binatang juga punya hati. Makhluk-makhluk hidup ada hatinya. Namun hati yang kita maksudkan di sini adalah hati manusia. Pada pelajaran yang lalu, ayatnya bertanya kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Az-Zariyat ayat 21. Apakah kau sudah tahu apa yang ada di dalam dirimu? Ayat Nabi juga bersabda, ma'alikulli insanin syaitanun. Setiap manusia lahir diberikan satu syaitan dan satu malaikat. Dibimbing oleh dua makhluk, syaitan dan malaikat. Di mana tempatnya syaitan dan malaikat? Di dalam hati kita masing-masing. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran juga, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham. Setelah perkembangan hidup kita dari 0 hari, dari 1 hari, kedua, ketiga, Allah berikan ilham di dalam hati kita tentang yang baik dan yang buruk. Kita bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang milik kita dan mana yang bukan milik kita, mana yang istri kita dan mana yang bukan istri kita, mana yang suami kita dan mana yang bukan suami kita. Allah berikan itu semua pada kita. Bahkan tentang warna pun Allah sudah berikan kepada kita. Dan kita bisa membedakan mana yang putih, mana yang hitam, mana yang merah. Terhadap hukum Allah juga kita harus bisa membedakan mana yang haram dan mana yang halal, mana yang mubah, mana yang makruh. Semua itu saudara-saudara sekalian ditampung di dalam hati dan akal kita. Jadi manusia hidup di dunia ini dibekali. Kalau tadi diberikan 2 pembimbing, 1 syaitan dan 1 malaikat. Kemudian kita dibekali oleh 3 hidayah. Hidayah insting, hidayah panca indera, dan yang ketiga hidayah akal. Insting, panca indera, dan akal. Belum cukup saudara-saudara kita hidup di muka bumi ini
tanpa hidayah yang keempat, yaitu hidayah agama. Hidayah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima agama Islam di dalam hidup kita ini. Supaya apa? Supaya kita selamat dunia sampai akhirat. Jamaah sekalian yang berbahagia, dari kesemua itu hati kita mempunyai 4 sifat. Masih ingat? Hati kita mempunyai 4 sifat. Yang pertama sifat sab'iyah, sifat kebinatangan. Yang kedua sifat bahimiyah, sifat sab'iyah, sifat kebuasan. Yang kedua sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Yang ketiga sifat syaitaniyah, sifat kesyatanan. Dan yang keempat sifat robbaniyah, sifat ketuhanan. Ketika manusia sedang dominan di dalam hatinya mempunyai sifat sab'iyah, sifat kebuasan, maka dengan mudah ia dipengaruhi oleh sifat kebuasan itu sehingga dia buas lebih daripada binatang. Kalau binatang buas hanya makan makhluk-makhluk sejenisnya, paling 1 ekor menjangan, nggak habis sehari dia makan. Tapi kalau manusia mempunyai sifat kebuasan, dia bisa membunuh dan bisa memakan manusia. Lebih dahsyat lagi efeknya, saudara. Jadi apabila manusia timbul sifat kebuasan yang ada di dalam dirinya, dia melebihi daripada binatang kebuasannya. Yang kedua, sifat bahimiyah, sifat binatang. Apabila manusia di dalam hatinya cenderung kepada sifat bahimiyah, sifat binatang, maka manusia itu seperti binatang, tidak punya malu. Seperti ayam jago, nggak punya malu, ya. Kawin sana, kawin sini, tinggal, begitu. Atau seperti kerbau, seperti sapi, seperti kambing, nggak menutup aurat. Kalaupun kita punya kambing, kita pakaiin BHS, kain BHS, pasti nggak mau itu kambing. Ya Pak, nggak mau kambing dipakein BHS, dipakein baju koko nggak mau. Dia maunya buka auratnya. Nggak malu kerbau membuka auratnya. Nggak malu kambing dan sapi membuka auratnya. Tapi kalau manusia di dalam dirinya dominan sifat bahimiyah, maka dia tidak malu membuka auratnya di jalan, di mana saja, bahkan memamerkan. Dia berani memamerkan auratnya di muka umum. Karena hatinya sedang dominan sifat bahimiyah. Yang ketiga sifat syaitaniyah. Ketika manusia didominasi oleh sifat syaitaniyah, maka wujudiahnya manusia, tapi perilakunya seperti syaitan. Yang kata Allah, wa iz qala rabbuka kata Allah ketika dia memintakan kepada malaikat, usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah pun dia memerintah, dia tidak akan terima, apalagi kita manusia memerintahkan kepadanya. Maka ketika anak kita, mungkin saudara kita, mungkin siapa yang bandel tidak mau kita perintahkan, sebab dia dirinya sudah dikuasai oleh syaitaniyah yang ada di dalam dirinya, sehingga ia tidak taat lagi kepada orang tuanya, kepada engkongnya, kepada kakeknya, neneknya, dan semua orang, bahkan kepada gurunya. Karena manusia itu sudah didominasi oleh sifat syaitaniyah yang selalu sifatnya membangkang dan ingkar, tidak mau kepada kebaikan. Yang ketiga adalah sifat rabbaniyah, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan punya kekuasaan. Ketika dia punya kekuasaan, maka dia berlebihan. Ya, sehingga dia mengaku Tuhan. Seperti bagaimana Fir'aun, bagaimana Namrud, dia mengaku sebagai Tuhan. Inilah saudara-saudara sekalian manusia, sifat-sifat yang 4 tadi. Supaya sifat yang 4 tadi, saudara-saudara sekalian, ada keseimbangannya, tidak dominan dia, tidak mendominasi dirinya, maka perlu petunjuk satu lagi, yaitu petunjuk agama. Petunjuk agama, dinul Islam. Dinul Islam inilah saudara-saudara yang bersumber dari Al-Quran dan hadis,
insya Allah kalau masuk ke dalam hati manusia itu semua. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam kita mendapatkan ilmu agama, yang pertama itu taklid. Taklid artinya mengikuti. Sebagaimana pada awalnya agama dilahirkan pada Nabi kita Muhammad SAW, mereka datang ke Nabi membaca syahadat, kemudian kata Nabi ikuti. Ketika datang waktu sholat, ketika wudu ikut wudu, sholat ikut sholat, takbir ikut takbir, rukuk sujud semua diikuti. Awalnya kita ini memang menerima Islam secara taklid, mengikuti zaman Nabi. Ya, kemudian pada kesempatan lain Nabi anjurkan, Nabi beritahu apa yang dibaca pada saat wudu. Pertama yang mengikuti, cuci tangan, basuh muka, ya, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, hanya mengikuti. Tapi Nabi di lain kesempatan memberi petunjuk apa yang dibaca saat kita membasuh muka, membasuh tangan, dan seterusnya. Mulanya manusia hanya sholat mengikuti Nabi di belakang. Pada saat takbir, berdiri, ruku, sujud, sampai salam. Di kesempatan yang lain, Nabi memberi petunjuk bagaimana bacaan sholat. Bagaimana ketika niat sholat, ketika kita berdiri, apa yang dibaca. Ketika kita ruku, apa yang dibaca. Ketika kita i'tidal, apa yang dibaca. Hanya mengikuti. Semua begitu. Termasuk kita, saudara-saudara sekalian, Nabi sudah tidak ada, siapa yang kita ikuti? Kita yang pertama-tama kita ikuti orang tua kita, kan? Orang tua, ibunya, bapaknya, ayahnya mengajarkan bagaimana sholat tuh anak di rumah ikut aja tuh sujud aja tuh anaknya ikutin bapaknya sholat di belakangnya dan seterusnya. Lama-lama kita ajarkan dia untuk bisa membaca bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat dan seterusnya. Ini dalam kehidupan manusia. Nah, ketika kita mempelajari agama ini, saudara-saudara sekalian, di mana tempatnya agama itu? Di akal, ya. Dari akal masuk ke dalam hati. Pia mana? Pia mata kita, pia telinga kita, pia tangan kita, kita menulis semua itu masuk ke dalam hati kita, saudara. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, dikumpulkan semua di dalam hati kita. Tetapi saudara, ketika hati kita sudah penuh, sudah 60 tahun saudara usianya, kalau 60 tahun usianya, berarti sejak umur 10 tahun udah masuk beberapa macam itu ke dalam hati. Masuk ini semua kehidupan yang pahit, yang manis, yang sedih, semua masuk ditampung di dalam hati manusia. Baru dia menyadari pengen belajar. Ketika itu maka sulit dia menerima pelajaran, saudara. Kenapa? Karena hati kemarin ada 3 macam ya bagian. Tadi sifatnya ada 3 macam bagian hati. Ada hati orang munafik, ada hati orang yang beriman, ada hati orang yang kafir. Hati orang yang beriman bagaikan gelas yang terbuka dan bersih, belum dikotori, belum diisi apa-apa, masih bersih dan terbuka. Ketika kita masukkan air, masuk ke dalamnya dengan aman. Dan kelihatan air yang ada di dalam atau benda yang kita masukkan ke dalam gelas itu. Ketika hati orang yang munafik, saudara-saudara, udah banyak macam-macam masuk ke dalamnya. Kotoran apa, udah 50 tahun masuk semua apa saja ke dalam hatinya. Kemudian kita masukkan lagi air yang bening, maka air yang bening itu tidak ada pengaruh, saudara. Bahkan tambah kotor lagi itu air. Itulah perumpamaannya. Kalau hati orang kafir seperti gelas yang tertutup. Kalau gelas yang tertutup, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kau beri peringatan atau tidak beri peringatan, kau ingatin dia atau tidak, tetap la yu'minun, dia tidak beriman. Nah, sekarang saudara-saudara, kita tanya diri kita, bagaimana hati kita? Apakah sudah bersih? Jangan-jangan hati kita masih banyak kotoran-kotoran yang selama hidup kita ini, dari yang pahit, yang manis, yang sedih, yang senang, gembira, semua masuk tertampung dalam hati kita, saudara-saudara. Tugas kita, kalau saat ini kita belajar mungkin agak kesulitan menghafal, kesulitan menerima,
Udah kita apalin nggak hafal-hafal, kita sudah baca berulang-ulang nggak dapat, nggak paham juga. Ketahuilah saudaraku, hati kita masih kotor. Kotoran-kotoran yang dari dulu kita lakukan semua masuk ke dalam hati. Caranya bagaimana? Bersihkan hati kita dulu. Insya Allah kita bisa menerima. Masuk telinga kanan, tidak keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, masuk ke dalam hati disimpan. Tapi kalau tidak, seperti air yang masuk, karena hati kita masih penuh dengan kotoran dan dosa, ketika masuk ajaran agama ke dalamnya, dia akan lepas lagi. Nah, oleh karena itu, para jamaah sekalian, mari sama-sama kita lihat hati kita. Kita cek hati kita, apakah hati kita masih banyak kotoran. Kalau terasa masih banyak kotoran, atau sulit kita menerima pelajaran, sulit kita menghafal dan sebagainya, itu pertanda bahwa hati kita masih banyak kotorannya. Kalau tangan kita kotor, saudara, kita bersihkan dengan sabun. Sabun apa yang paling baik untuk kita bisa bersihkan? Bisa kita gosok, bahkan dengan air hangat barangkali. Tapi kalau hati tidak mungkin kita bersihkan dengan air panas. Bersihkan hati itu dengan satu cara membersihkan hati dengan banyak istighfar. Dicatat. Cara mencuci hati yang kotor, yang sudah 50 tahun dia penuh dengan kotoran, yang sulit kita bersihkan, tapi dapat dengan mudah kita bersihkan. Satu, dengan mengucapkan istighfar dan bertobat. Bertobat artinya menutup perbuatan-perbuatan yang jahat, tidak lagi diulangi, aktif dia dalam berbuat baik, dan lisannya mengucapkan istighfar. Satu, tobat dan istighfar. Yang kedua, saudara, untuk mencuci hati, puasa. Puasa sunnah. Perbanyak kita puasa sunnah, insya Allah hati kita jadi lembut. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Ya, banyak membaca Al-Quran. Bagaimana membaca Al-Quran? Memang belum bisa, ya, belum banyak yang kita baca. Al-Ikhlas hafal nggak? Fatihah hafal nggak? Saya kira masih bisa itu. Itu diperbanyak, diulang-ulang Fatihah. Bisa sekali baca Fatihah 100 kali atau 200 kali. Dengan cara itu, Ummul Quran, insya Allah hati kita jadi bersih. 3. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, sedekah. Banyak sedekah. Dicatat, saya tanya lagi. Yang keempat, untuk mencuci hati kita dengan banyak sedekah. Jadi sedekah itu ada 2, diantaranya sedekah yang sifatnya sedekah finansial, uang, ya, barang-barang, benda-benda, buah-buahan, apa kita berikan orang lain. Yang kedua, makna sedekah adalah sebuah kebaikan, termasuk senyum itu adalah sedekah. Ya. Jadi perbanyak sedekah. Yang keempat. Yang kelima, bangun malam. Sholat tahajud. Yang kelima, mulai bangun malam. Sholat tahajud. Dengan cara itu, 5 macam saja. Kalau kita lakukan, berarti kita sedang mencuci hati kita. Insya Allah ketika kita belajar bersama seperti ini, dengan mudah masuk ke otak kita, kemudian diterima di dalam hati kita dengan baik, dan mudah kita hafal. Nah, inilah saudara, rahasia kenapa orang makin usianya tua, makin sulit belajar. Berbeda dengan waktu masih kecil. Bahkan sampai pepatah Arab mengatakan, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. At-ta'allamu fi sighar an-naqsi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa seperti mengukir di atas air. Nah, bersabar. Nah, air kotoran tadi itulah yang kita bersihkan, saudara. Insya Allah dengan cara itu kita bisa merubah diri kita. Ini rahasia kehidupan. Dan pelajaran ini memang sulit kita terima secara secara ceramah, tapi kecuali secara belajar seperti ini. Jadi rahasianya adalah di hati kita. Sebagaimana sabda Nabi, ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada hati. Kalau hati kamu masih kotor, hati kamu masih banyak perbuatan maksiat yang dulu masih mudah dilakukan, belum dibersihkan, maka sulit untuk menerima ajaran Islam.
Mungkin saja bisa masuk telinga kanan, langsung keluar ke telinga yang kiri, dan seterusnya. Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan paham. Jamaah sekalian yang berbahagia, semua pelajaran, semua kehidupan yang kita lakukan selama hidup kita ini ditampung di dalam hati kita masing-masing. Sehingga orang yang belajar, yang hidupnya saudara-saudara sekalian belajar ilmu umum saja, tanpa belajar ilmu agama, dia bahkan sampai ke luar negeri, bahkan sampai dia mempunyai titel doktor, profesor, apalagi dan semua. Saudara-saudara sekalian, itu masuk ke dalam hati. Kalau orang sudah mempelajari ilmu terlalu berlebihan dengan ilmu-ilmu dunianya, hartanya sudah banyak, semuanya serba ada. Digambarkan oleh Al-Quran, saudara-saudara sekalian, surah Yunus ayat 7. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan layar juna liqa'ana, berjumpa dengan kami, wa radu bil hayatid dunya, dan mereka ridha hidup di dunia ini, watma'annu biha, dan mereka merasa tentram di sana. Mereka tidak lagi menghidupkan akhirat, saudara. Ini hati juga. Karena sejak kecil dia belajar umum, tidak mempelajari agama, yang dia pelajari ilmu pengetahuan umum tentang bagaimana dunia, bagaimana ilmu kedokteran dan sebagainya. Kata Imam Ghazali, bagaikan barat dengan timur. Kalau dia sedang berada di barat, berarti dia tidak ada di timur. Kalau dia sedang ada di timur, dia tidak di barat. Kalau hatinya sudah senang kepada urusan dunia, dengan ilmu dunia dan kemampuan-kemampuan dunia, maka sedikit ilmu akhiratnya. Bahkan mungkin tidak ada. Nah, jemaah sekalian, makanya Nabi bersabda, inna aksara ahlil jannah al-bulhu. Kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang yang bodoh. Kebanyakan penduduk surga orang yang bodoh. Bodoh ilmu duniawi, tapi pandai ilmu ukhrawi. Karena banyak dia bodoh ilmu duniawinya, sehingga dia mengetahui ilmu ukhrawi, dia lebih fokus ilmu ukhrawi. Nah, akhirnya dia bisa masuk surga. Kebanyakan orang-orang yang terlalu pandai ilmu duniawi, hidupnya bergelamuran dengan uang dan harta, jabatan dengan pangkat, sehingga lupa akhirat. Watma'annu biha, mereka merasa tentram hidup di dunia. Bahkan mereka nggak mau mati. Kalau dibilang mati nggak mau, sakit segera berobat ke dokter. Bahkan ke luar negeri sekalipun, karena dia punya uang, karena dia nggak mau mati, nggak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua itu, saudara, tidak mungkin. Ya, pasti faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, maka semua itu tidak ada yang bisa mengelak. Beruntunglah kita, saudara-saudara sekalian, yang pagi ini atau yang setiap pagi kita berada di Taklim Angkasa 56, berada di Zoom Taklim Angkasa 56, selalu mendapatkan peringatan-peringatan, mendapatkan ingatan-ingatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 7. Dicatat surah Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum minal akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka mengetahui perkara lahir dari urusan keduniaan. Paham dah kalau soal dunia. Mereka yang memahami ilmu kedokteran, ya, dengan begitu pandai dia bicara tentang kedokteran, maka dia akan kurang ilmu akhiratnya. Wahum minal akhirati ghabilun, dan sedangkan akhirat mereka lalai. Kesibukan mereka itulah di dalam hati mereka sudah penuh dengan ilmu-ilmu tadi, hingga lupa ilmu akhirat, lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang baik bagaimana? Ada keseimbangan hidup kita, saudara. Ilmu dunia, ilmu umum. Dua-duanya kita pelajari. Ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi.
Wa man aradahuma fa alaihima bil ilmi. Kalau ingin hidup di dunia baik, pelajari ilmu dunia. Kalau ingin hidup di akhirat baik, pelajari ilmu akhirat yang baik. Kalau ingin dua-duanya baik, wa man aradahuma fa alaihima bil ilmi. Kedua-duanya pelajari. Ada keseimbangan, saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita, hingga kita tidak berlebihan ketika kita berkata, ketika kita bertindak, ketika kita makan, ketika kita menghadapi urusan dunia, kita tidak lupa diri pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang berbahagia, sekira ini saja pemahaman tambahan dari bagaimana hati kita ini, saudara-saudara sekalian. Saya ulangi lagi, saya bertanya saudara, hati kita itu terbagi berapa saudara? Hati manusia maksudnya terbagi berapa? Ada yang bisa jawab? Silakan, yang mau jawab siapa? Hati kita terbagi berapa? Coba bukan dulu. Terbagi dua. Yang dicatat berarti tadi. Hati kita terbagi berapa? Dua. Yang di Zoom, yang di Zoom. 5 guru. 5. Salah lagi. 4 guru. Ya, hati terbagi 3, hati manusia, hatinya orang kafir, hatinya orang yang beriman, hatinya orang yang munafik. Nih. Dicatat, hati terbagi 3. Nah, sekarang hati kita ini termasuk yang beriman, atau yang munafik, atau yang kafir. Kalau yang kafir nggak mau nerima sama sekali, kan tertutup, bagaikan gelas yang tertutup, nggak mau nerima, dikasih nasihat. Ya, udah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun adzim. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hati orang yang munafik bagaikan gelas yang bocor, diisiin dari atas, hilang lagi, nggak dapat lagi, isi lagi, hilang lagi, nggak ada bekasnya, atau hati yang sudah banyak kotoran. Ya, sehingga yang bersih masuk ke dalam gelas tadi tidak bisa bersih, kotor lagi, karena hatinya sudah munafik. Lain dengan hati orang yang beriman, seperti gelas bersih yang sedang terbuka, ya, ketika masuk air yang dingin, yang adem, semuanya dengan mudah dan terlihat ada bekasnya, ada sisanya. Kalau dia ngaji ada sisanya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sudah, jadi hati terbagi 3. Kenapa duduk? itu di dalam Al-Quran tuh, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 7 sampai ayat 21. Al-Baqarah yang menjelaskan tentang hati manusia dibagi 3 golongan. Ada lagi. Nah, kalau sifat hati, saya tanya, ini sifatnya nih. Tadi bagiannya. Sifat hati terbagi berapa? 4. Terbagi 4. Yang pertama? Yang pertama bahimiyah. Nggak seperti tadi yang saya sebutkan, yang seperti tadi sebutkan. Yang pertama sab'iyah, sifat kebuasan. Ya, binatang. Bukan binatang, kebuasan. Buas itu artinya udah pokoknya lebih daripada binatang. Iya. Daripada binatang. Buas. Binatang cuma makan sapi 1, ya. Tapi kalau manusia bisa makan sapi, palanya jadi makan. Iya, betul. Ya, saking buasnya bisa dia membunuh orang, bisa dia ngapain orang aja bisa. Itu saking buasnya. Yang kedua apa? Bahimiyah, nggak punya malu. Sifat bahimiyah. Jadi sifatnya kalau ada orang yang tidak punya malu, ya seperti binatang kawin kemana aja, habis kawin kayak ayam jagal kan ditinggalin tuh. Udah. Sononya bini, bekas bini, banyak banget bekas bininya. Atau saudara-saudara sekalian kena binatang, ada lihat kerbau pakai kain BHS kerbau. Agak guru. Ada sapi pakai jilbab sapi. Agak guru. Iya, artinya wanita yang tidak mau pakai jilbab, wanita yang tidak mau menutup auratnya,
hatinya masih dikuasai sifat bahimiyah. Berarti kalau wanita nggak pakai jilbab saya ambil dong guru. Ya, wallahu alam jangan disebut saudara. Itu kan agama ilmu namanya. Ya, kalau kita bilang dia sapi nggak boleh. Dia masih manusia wujudnya. Iya, wujudnya manusia, tapi sifatnya kita bicara sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Yang ketiga, Syaitonia. ya, betul. Sifat syaitonia yang ketiga. Kalau manusia sedang didominasi hatinya oleh sifat syaitonia, dia seperti setan membangkang, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, sama bapaknya dia nggak mau taat, tuh anak tuh. Iya, mertuanya, mantu mertua juga ngelawan semua, karena mantu sudah disatroni oleh sifat syaitonia. Sembahyang nggak mau, ibadah nggak mau, ngaji nggak mau, terdengar kebaikan kagak mau, maunya seperti setan. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat sifat Rabbaniyah. Sifat kekuasaan guru. ya betul, sifat Rabbaniyah, punya kekuasaan. Kalau dia punya kekuasaan berlebihan, ya, melebihi Tuhan, bahkan seperti Firaun ngaku Tuhan, Nabi Namrud pada zaman Nabi Ibrahim dia mengaku Tuhan, dan seterusnya. Jadi manusia ketika didominasi oleh sifat namanya Rabbaniyah, dia sudah sombong dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, semua sifat itu bisa berubah, bisa diminimalisir, bisa diatur, ada keseimbangan dari 4 sifat yang ada di dalam hati manusia itu dengan agama, dengan belajar agama. Agama. Nah, agama, pelajaran agama itu masuk ke dalam hati. Agama itu semuanya masuk ke dalam hati. Kalau hatinya masih kotor dengan perbuatannya, karena udah umur 60 tahun, 50 tahun baru belajar agama, wajar kalau sulit rasanya, nggak dapat. Nah, solusinya tadi saya sudah berikan, yaitu dengan cara cuci itu hati. Nah, sekarang mencuci hati, ada berapa syarat mencuci hati tadi? Apa pakai sabun, pakai rinso, atau pakai apa? Ada 5 guru. Guru. Ada 5. Yang pertama, Istighfar. istighfar atau taubat. Yang kedua, Puasa sunnah. yang kedua apa? Puasa sunnah. Banyak puasa sunnah. Yang ketiga, Baca Al-Quran. baca Quran. Yang keempat, Oh, perbanyak sedekah. Yang kelima, malam sholat tahajud. nah, udah malam. Jadi tahu kan rahasianya kita, kenapa kita sulit belajar, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita pelit banget, karena di dalam hati kita banyak kotoran-kotoran yang telah kita lakukan sendiri dari usia kita sampai saat ini, dari kita muda, dari kita masih kecil. Demikian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan semua ini bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.